Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari salamnya aku ada langsung tahu kalau ini adalah anak-anak yang rajin ngaji, rajin salat, dan berbakti sama orang tua, nurut sama bu guru, sama pak guru. Betul nggak? Betul. Aku tadi kan sampai duluan, aku di kantor. Terus aku ngobrol sama bu guru kalian, namanya Bu Afifah. Ada nggak namanya Bu Afifah? Wali kelasnya siapa? Aku. Ya Allah, dicintai sama muridnya. Kata Bu Afifah tuh gini, Kak, di sini tuh anak-anak yang kalau belajar anteng nggak pernah rame itu anak-anak yang laki-laki. Betul apa betul? Benar. Aku maksud ya. Katanya sih anak-anak yang bicaranya sopan sama pak guru sama bu guru tuh anak-anak yang laki-laki. Betul apa betul? Semangat banget bilang tidak. Tapi aku juga dikasih tahu sama Bu Afifah. Tapi kan anak-anak yang rajin sekolah, yang berprestasi itu adalah anak-anak perempuan. Benar. Yes. Benar apa benar? Benar. Gitu ya. Iya, benar apa salah? Terus nih kata ustazah, tapi Kak, kalau soal kekompakan sih dua-duanya laki-laki dan perempuan sama-sama kompak. Tapi sih aku nggak percaya karena aku mau membuktikan. Kira-kira kompak gak ya? Kompak gak ya? Coba kita buktikan, tangannya diangkat ke atas, dua-duanya. Sekarang kita tepuk bareng-bareng ya, prok gitu ya. Kita mulai 1, 2, 3, prok. Kompak gak nih? Prok. Mantap, berarti beneran kompak. Sekarang Kanunik pakai musik, teman-teman tangannya diangkat ke atas dua-duanya. Tangannya diangkat. Teriak keren, lebih kenceng lagi.
kita semuanya. Oke, lomba duduk paling rapi. Perkenalkan, namaku Kak Nuni. Jika dieja NUNIK. Perkenalkan, namaku Kak Nuni. Jika dieja NUNIK. Siapa nama kakak yang ini? Siapa nama kakak yang ini? Siapa nama kakak yang ini? Iya. Wih, ada yang heboh tuh, lagi nyari apa teman-teman ya? Lomba duduk paling rapi. Hari ini kita sama-sama datang. Harusnya teman-teman libur ya, tapi masya Allah anak-anak di sini anak-anak hebat karena datang memperingati hari apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kalau ini datanya nggak sendiri, aku bawa teman, boleh? Tapi teman aku belum mandi, nggak apa-apa. Teman aku nggak pernah gosok gigi, nggak apa-apa. Dia belum mandinya setahun. Ya boleh nggak? Jangan gitu. Boleh ya? Sekarang tutup matanya semuanya. Itu nggak tutup mata, tutup matanya. Adik kelas 1 mana? Adik kelas 1. Mana kelas 1? Lomba duduk paling rapi. Teman-teman boleh duduk aja ya, nggak perlu berdiri, nanti teman-temannya nggak kelihatan. Teman-teman, ini hanya boneka, nggak usah ada yang takut ya. Teman aku ini namanya adalah Dera. Siapa namanya? Baik, kita panggil dia. Dera, bangun ya. Bangun, ini sudah siang, nggak boleh ngantuk lagi. Ngantuk. Malah ngantuk. Sekarang diangkat kepalanya, kalau dihitung 1 sampai 3, oke? 1 sampai 3 ya. Oke. 1. Aku yang itu. 1, 2. Diangkat ya. 1, 2, 3. Salah dong, itu ketinggian. Coba turun lagi. 1, 2, 3. Turun. Turun. 1. Gini. Mau lihat apa? Sampai kayak gitu. Salah. Angkat lagi. Malah turun lagi. Ayo naik lagi. Naik sedikit lagi. Gini. Kurang. Sedikit lagi. Kurang. Sedikit lagi. Jangan. Ke depan. Jangan gitu. Ditunggu temannya. Ditunggu teman-teman, di sini ada banyak. Tapi aku izin. Malu kenapa? Aku belum mandi. Oh, belum mandi. Gak apa-apa, tadi udah aku sampaikan, boleh ya? Tuh, lihat ke depan. Kok gitu? Kenapa? Banyak. Iya, banyak banget ya anak-anaknya. Coba kamu lihat. Kakak, ada yang besar. Oh ya, yang besar itu Bu Guru, bukan anak-anak. Coba lihat yang laki-laki di sebelah sini. Kenapa? Ganteng. Aku kena angin. Iya ya, di sini sangat luar biasa anginnya ya. Rambutnya mau copot. Coba naik
lagi ke depan. Yang cewek yang solihah cantik. Cantik kayak siapa? Kayak aku dong. Aku cantik. Hari ini kita tunggu sama teman-teman yang sangat solih dan soleh. Mereka rajin loh baca Qur'annya. Masa? Iya. Terus pintar ngaji ya teman-teman ya. Oh, kamu pintar gak? Aku pintar gak? Enggak loh. Besok sekolah di sini ya. Iya, besok sekolah di sini. Hari ini disapa teman-teman, halo kakak-kakak gitu. Karena ini ada kakak kelas 6 ya. Ada kakak kelas 5, kakak kelas 4. Jadi harus apa? Halo gitu. 1, 2, 3. Halo gitu ya. Halo. 1, 2, 3. Halo, Mas Hajin. Halo kakak-kakak gitu. Halo kakek-kakek. Kakak ya Allah. Kakak nih ada lagi. Ini aku ajarin aja nyapanya pakai lagi. Hei teman-teman apa kabarmu gitu. Hei teman-teman apa kabarmu. Hei teman berbahagialah jadi anak Indonesia. Gitu, bisa nggak? Aku coba. Oke, dicoba 1, 2, 3. Kalian siap? Duduk. Jangan galak-galak, nanti kita diusir suruh pulang. Masa? Iya. Coba ya, teman-teman lomba duduk paling rapi. Nah, sekarang disapa dulu teman-temannya. Hei teman-teman apa kabarmu? Hei teman-teman apa kabarmu? Hei teman berbahagialah jadi anak Indomaret. Yang benar. Anak Indonesia malah Indomaret. Gak bener nih. Nyanyi yang benar ya. Karena kan di sini mau dongeng, kamu mau apa di sini? Aku mau apa? Nyanyi. Oh nyanyi. Emang suaranya bagus? Jelek. Kalau jelek mah nggak usah nyanyi. Kita ajarin dulu ya. Coba ikutin kata-kata Kanuni. Kalau Kanuni bilang apa, kamu ikutin ya. Iya. Misalnya nih, lomba duduk rapi. Kita ajarin Dera dulu ya. Coba teman-teman bilang, duduk. Kayak gitu ya. Duduk. Re, mi, ayam. Ayam, mi aja mi. Do, re, mi. Do, re, mi. Mi, re, do. Mi, bakso. Gak bener nih nyanyinya. Dan lagu yang benar. Bisa nyanyinya yang benar aja. Yang viral boleh. Yang viral? Apa yang viral? Baca. Nggak boleh nyanyi lagu itu. Boleh nggak teman-teman? Nggak boleh ya. Kalau anak-anak nyanyinya lagu anak-anak saja ya. Apa yang bisa? Satu-satu bisa. Satu. Yang mana? Yang satu-satu itu. Bisa. Satu-satu. Aku sayang hantu. Masa sayang hantu? Sayang ibu. Ibu? Iya. Satu-satu. Aku sayang ibu. Benar. Dua. Juga sayang ibu. Tiga. Sayang ibu lagi. 1, 2, 3. Sayang ibu terus. Sayangnya ke ibu terus. Kakak. Apa? Ingat kata Rasulullah. Oh iya, kata Rasulullah saat ditanya, sayangi siapa? Sayangi ibumu, baru ayah. Tuh kan benar? Iya benar. Satu kali lagi aja terus sudah ya. Oke. Lagu apa yang kedua? Bangun tidur. Bangun tidur, ku terus makan. Mandi. Ganti. Gak ganti, mah dari dulu mandi ya teman-teman ya. Diulangi
ya. Bangun tidurku terus mandi. Pintar kan? Iya. Tidak lupa menggosok kaki. Habis mandi, ku terus ngaji. Habis itu ya tidur lagi. Boleh gitu ya. Hari ini yang benar kita, karena kita ada di peringatan yang sangat luar biasa, peristiwa yang menjadi awal sejarahnya luar biasa, salah satu syariat berupa sholawat. Jadi kita harus yang baik. Sholawat bisa nggak? Hah? Sholawat? Ya udah, kalau nggak bisa aku aja sama teman-teman bisa sholawatan gitu ini. Bisa tuh kan, ajarin. Perhatikan teman-temannya ya kalau pas sholawatan ya. Bisa? Oke. Teman-teman boleh sama-sama kita sholawatan, ikutin ya. 1, 2, 3. Lomba duduk paling rapi. Mana duduk rapimu? Jangan berdiri-berdiri. Coba kamu, mana duduk rapimu? Mana celanamu? Mana duduk rapimu? Mana celana? Oke, sama-sama ya. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Satu malam di bulan Rajab, Allah panggil Nabi Muhammad. Terima wahyu salat, ada 17 rakaat. Sama-sama salatullah yang sopan. Itu nggak akhlak Rasulullah loh, bicaranya teriak-teriak. Terima kasih kakak, yang kakak, terima kasih. Terima kasih ya. Hari ini aku mau cerita dulu, kamu tidur dulu ya. Hah? Tidur. Oke, bilang teman-teman, aku tidur dulu. Ngapa dulu? Tidur dulu, tidur, Dan tidur atau mau dengerin aja ya. Di sini yang tertib ya, yang tenang, nggak boleh ngantuk. Ya, dengerin. Hah? Dengerin, jangan tidur. Lomba duduk paling rapi. Mana semangatmu? Mana dudukmu? Siapa yang sudah siap dengerin cerita? Kalau udah siap, aku mau cek konsentrasinya dulu. Kalau aku bilang 1, mana tangan kanannya? Kalau aku bilang 1, tepuk teman di sampingnya. Hey, 1, hey, 1, hey, 1. Kalau 2, ganti tangannya. 2, hey, hey, gitu ya. 2, 2. Kalau aku bilang 3, tangan kanannya ke dagu temennya sama bilang iya. Bisa? Coba ya. 1, 1.
bawa hadiah, tapi aku mau berikan untuk anak-anak yang menyimak dengan baik, yang nggak ngobrol-ngobrol, yang nggak tidur-tidur, yang nggak goyang-goyang, cubit-cubit teman, senggol-senggol teman, yang mau tertib mendengarkan. Dan nanti yang bisa jawab pertanyaan aku. Supaya bisa jawab pertanyaan harus apa ya berarti? Harus mendengarkan. Sudah siap jadi pendengar yang baik? Tepuk diam. Perhatian, cerita akan segera dimulai. Aku akan ajak teman-teman ke sebuah padang yang luas, padang pasir. Berarti kita ada di daerah mana? Mesir dulu ya, di negara-negara Arab ya. Kita akan kembali ke sana teman-teman. Di sana waktu itu diceritakan, dikisahkan di tahun ke-11 kenabiannya Rasulullah adalah tahun yang penuh dengan kesedihan. Tahun yang apa? Penuh dengan kesedihan, bahkan para ulama menyebutkan itu adalah Amul Khusri. Tahun yang penuh dengan kesedihan untuk Rasulullah, karena di tahun itu umat muslim mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kaum Quraisy. Di tahun itu pula orang-orang yang mendukung Rasulullah, 2 orang terkasihnya meninggal dunia. Siapa kira-kira? Pamannya Rasulullah yang selalu mendukung Rasulullah, yang selalu membela ketika ada orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah, meninggal dunia. Di tahun itu pula istri pertama Rasulullah siapa? Ya, Sayyidah Khadijah meninggal, yang sudah membaktikan dirinya untuk dakwah, yang sudah memberikan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwahnya Rasulullah, meninggal dunia. Sehingga Rasulullah saat itu sedang bersedih. Malam itu Rasulullah beristirahat. Karena saking sedihnya beristirahat di salah satu rumah sepupunya bernama Ummu Hani. Siapa teman-teman? Dalam kesedihannya Rasulullah beristirahat. Karena Rasulullah sedang bersedih, Allah yang sangat mencintai Rasulullah mengutus malaikat siapa ya? Malaikat Jibril untuk memberikan kabar gembira dan memberikan penghiburan untuk Nabi Muhammad. Datanglah malaikat Jibril dari langit, mengetuk menemui Rasulullah, mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah terbangun dan mendapati yang datang adalah siapa? Betul, malaikat Jibril. Rasulullah malam itu dibangunkan dari tidurnya, lalu diajak menuju ke sebuah masjid yang paling mulia, yang ketika kita beribadah di sana pahalanya dilipat gandakan menjadi 100.000 kali. Masjid apa? Masjid apa? Masjid apa yang paling mulia? 100.000 kali nilai pahala di sana. Masjidil Haram, betul. Semoga suatu saat kita bisa ya ke Masjidil Haram. Rasulullah diajak ke Masjidil Haram. Di sana Rasulullah diminta untuk berbaring. Berbaringlah wahai Rasulullah. Rasulullah berbaring. Lalu malaikat Jibril membelah dada Rasulullah. Sebuah keajaiban. Rasulullah tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Tidak ada bekas luka, tidak ada darah. Diambilnya hati Rasulullah lalu dibersihkan dengan air Zam-Zam. Setelah dibersihkan, ditutup kembali. Ada yang tahu kenapa
Rasulullah diajak ke Masjidil Haram dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril. Rasulullah bersedih betul, dihilangkan rasa sedihnya dari hatinya, dihilangkan hal-hal yang buruk dari hatinya, karena Rasulullah akan diajak untuk menghadap Allah yang Maha Suci. Hari itu Rasulullah akan diperjalankan dari masjid. Nah, kira-kira kesananya naik apa? Wah, kepinter naik apa? Betul, Allah sudah menyediakan sebuah tunggangan dari langit, sebuah hewan dari langit. Kalau kata para ulama, seperti kuda tapi tidak kuda. Tingginya melebihi keledai. Dia berwarna putih dan memiliki sayap. Betul, kendaraan itu bernama buruk. Buruk adalah kendaraan yang super cepat. Bahkan kala salah satu riwayat cepatnya melebihi kilat, melebihi suara manusia, saking istimewa. Malam itu diperjalankan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai buruk. Perjalanan yang biasanya kalau naik unta ditempuh dalam waktu 40 hari. Masya Allah, berkat ini kendaraan spesial dari Allah, hanya di waktu beberapa jam saja. Sampai di Masjidil Aqsa, perjalanannya Rasulullah. Perjalanan inilah yang kemudian disebut dengan peristiwa Isra. Peristiwa apa teman-teman? Isra, ya. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, apakah sudah selesai sampai di situ? Tidak. Ternyata habis dari Masjidil Aqsa, Allah masih perjalankan Rasulullah menuju kemana? Ke langit ketujuh. Mengendarai buruk, Rasulullah bertahap mengendarai buruk sampai ke langit yang pertama. Katanya ini adalah langit dunia. Sudah sampai ke sana. Di langit dunia, Rasulullah disambut sama penjaga langit. Siapa itu Jibril yang kamu bawa? Yang aku bawa adalah manusia paling mulia. Apakah dia sudah mendapatkan izin? Dia sudah mendapatkan izin dan dia adalah tamu istimewa. Rasulullah dibukakan pintu langit pertama. Lalu Rasulullah dan Jibril masuk bersama. Di sana terdapat seorang laki-laki yang gagah sedang duduk. Laki-laki itu duduk sambil melihat. Ketika dia melihat ke sisi kanan, dia tersenyum dengan bahagia. Tapi ketika dia melihat ke sisi kiri, dia menangis bersedih. Rasulullah heran. Dia bertanya kepada Jibril, kenapa? Siapa laki-laki itu, wahai Jibril? Kenapa dia sedikit-sedikit tertawa saat menoleh ke kanan, lalu dia menangis ketika menoleh ke kiri? Ada yang tahu nggak sih? Laki-laki itu, Jibril menjelaskan bahwa laki-laki itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam sedang diperlihatkan oleh Allah di sisi kanannya gambaran para manusia yang menjadi umatnya, yang menjadi anak-anaknya. Kita semua ini anak Nabi Adam, teman-teman. Di surga mendapatkan banyak kenikmatan, sehingga ketika beliau menoleh ke kanan, Nabi Adam tersenyum bahagia. Tetapi ketika menoleh ke kiri, digambarkan ada bayangan besar, gambaran orang-orang yang nanti berada di neraka, para umat manusia yang zalim, para umat manusia
manusia yang suka mencuri, para umat manusia yang tidak baik sikapnya. Wah, ternyata begitu ya. Apakah sudah sampai di situ perjalanannya? Tidak. Rasulullah naik lagi bersama Jibril ke langit nomor 2. Di langit nomor 2 sama ada penjaganya, tapi sudah dijelaskan sama Jibril, dibukalah pintu langit yang kedua. Pintu langit yang kedua terdapat seorang nabi juga. Nabi siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lalu naik lagi ke pintu surga yang ketiga. Di pintu surga yang ketiga ada seorang nabi yang sangat tampan. Nabi siapa? Betul, ada Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit yang keempat. Ada Nabi siapa? Nabi Idris. Lalu naik lagi ke langit yang kelima ada Nabi Harun. Dan naik lagi ke yang keenam ada Nabi Musa. Terakhir Nabi Muhammad diajak naik ke lantai 7. Lantai 7 kemana? Langit ke-7. Di sana ada Nabi Ibrahim. Masya Allah. Cukupkah sampai di situ? Tidak. Dari langit ke-7 Jibril mengajak Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Tapi kali ini Jibril tidak bisa ikut, karena yang bisa ke Sidratul Muntaha hanyalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah perjalankan Nabi Muhammad menuju ke Sidratul Muntaha. Kata salah satu riwayat, Sidratul Muntaha itu adalah sebuah pohon yang besar sekali. Akarnya menghujam sampai ke langit yang keenam. Lalu batang, akar dan pohonnya naik sampai ke atas langit yang ketujuh. Diriwayatkan itu adalah kegiatan atau awal kedekatannya Rasulullah dengan Allah yang paling dekat. Kalau dalam Al-Quran surat An-Najm disebutnya qabi qausaini aw adna, saat yang paling dekat antara Rasulullah dan Allah, di mana Allah kemudian memberikan sebuah hadiah penghiburan dari rasa sedih berupa apa? Syariat apa? Sholat. Apa teman-teman? Sholat. Jadi kata Pak Ustadz, sholat tadi diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menghibur. Jadi kita juga sama, gunakan sholat kita untuk menghibur. Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk sholat berapa rakaat? Ada yang tahu tidak? Berapa? Iya, awalnya Allah perintahkan sebanyak 50 rakaat. Berapa teman-teman? 50 rakaat. Rasulullah menerima wahyu itu lalu turun. Sampai di langit yang ke-6 Rasulullah bertemu sama Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, apa yang Allah berikan kepadamu wahai Muhammad? Nabi Muhammad menjelaskan kalau diberikan apa? Perintah sholat sebanyak 50 kali. Wah, Nabi Musa berkata, wahai Muhammad, sepertinya umatmu tidak akan mampu jika harus beribadah sebanyak 50 kali. Mintalah, naiklah kembali, minta keringanan kepada Allah. Nabi Muhammad naik lagi, minta keringanan kepada Allah, bolak-balik lagi, sampai akhirnya jadi berapa teman-teman? 5 kali dalam sehari semalam. Ada berapa rakaatnya? 17 rakaat. Masya Allah. Di perjalanan Isra Mi'raj juga selain Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat, Nabi Muhammad juga diperlihatkan gambaran kenikmatan tertinggi yaitu surga. Juga diperlihatkan tentang
azab orang-orang jahat ketika dina setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Rasulullah kembali pulang, diangkat ditemani oleh malaikat Jibril, dikembalikan ke Masjidil Haram sampai akhirnya kembali ke rumah sepupunya lagi, Ummu Hani. Keesokan harinya Rasulullah, teman-teman, menceritakan itu kepada para sahabatnya. Orang-orang pada percaya tidak? Pada percaya tidak? Percaya? Iya. Awalnya banyak juga yang menolak, tapi ada juga yang membenarkan perkataan Rasulullah. Karena akhlak dan pribadi Rasulullah yang memang sudah jujur sejak awal, sehingga orang-orang percaya bahwa Rasulullah apa yang dikatakan pasti benar. Lomba duduk paling rapi. Mana semangatmu? Mana duduk? Mana duduk rapimu? Rasulullah sampai akhirnya di hari ini sudah ratusan ribu tahun, tapi kita masih percaya. Karena apa? Karena keindahan akhlak Rasulullah. Peristiwa yang di luar nalar batas manusia tidak pernah terlintas bahkan di hati kita, di pikiran kita ya, di pikiran manusia manapun, tapi Allah berikan keajaiban, keistimewaan kepada Nabi Muhammad diperdan. Karena apa? Akhlaknya Rasulullah. Karena apa, teman-teman? Betul, Rasulullah bisa dipercaya sampai sekarang sama orang-orang yang saat itu diceritakan karena pribadi Rasulullah, akhlaknya yang luar biasa. Coba tangan kanan diangkat. Bisa, ini belum ada yang angkat nih, ada yang belum angkat. Tangan kanan diangkat ke atas. Ikuti kata-kata aku. Rasulullah itu manusia paling baik, manusia paling berakhlak karimah, manusia paling dicintai sama Allah, manusia paling dicintai sama manusia lain sedunia akhirat. Lomba duduk paling rapi. Betul, Rasulullah adalah akhlaknya yang harus kita contoh, karena katanya akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Apa yang diajarkan di dalam Al-Quran semuanya sudah dijalankan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah ini, teman-teman, adalah orang yang sering membalas kejahatan dengan kebaikan. Apa, teman-teman? Membalas. Iya. Kalau ada orang yang jahat sama Rasulullah, Rasulullah tidak membalas keburukannya, tapi dibalas dengan apa? Kebaikan. Nih, kalau diceritain. Dulu banyak orang yang tidak suka sama Rasulullah. Ada seorang laki-laki Bani Quraisy, dia gak suka sekali sama Rasulullah. Aku tidak suka sekali sama Muhammad. Masa dia menyuruh kita menyembah Tuhannya? Aku tidak mau meninggalkan sesembahan nenek moyangku. Jadi ketika suatu pagi terdengar suara hewan ini nih. Hewan apa? Hewan apa? Dan ketika terdengar suara azan subuh, pasti Muhammad akan pergi ke masjid. Aku akan menghadangnya. Rasulullah seperti biasa sebelum subuh berangkat ke masjid. Si laki-laki tersebut bersembunyi di balik apa? Di balik sebuah bangunan. Dia mengintip. Muhammad masih akan lewat sini. Aku akan melemparinya dengan batu. Laki-laki tersebut mengambil batu lalu dilemparkan. Aku akan
melemparinya dengan kotoran. Kena nggak kira-kira? Kena nggak kira-kira? Kena teman-teman, kena punggungnya Rasulullah. Tapi marah nggak Rasulullah? Marah nggak? Masya Allah, indahnya akhlak Rasulullah, dijahatin tetapi nggak marah. Rasulullah hanya membersihkannya dengan air. Dibersihkan setiap hari seperti itu, dijahatin sampai suatu ketika Rasulullah pergi ke masjid, loh kok gak ada yang lempar batu. Rasulullah justru bingung, kemana ini orang yang biasa menjahat. Rasulullah kemudian bertanya, lalu dikabarkan bahwa ternyata orang yang biasa melempar itu sedang sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah justru datang ke rumahnya, membawa makanan. Dijenguk orang yang sudah jahat sama Rasulullah. Rasulullah mengetuk pintunya. Orang yang di dalam, si orang yang tadi suka melempar. Siapa itu yang datang? Aduh, badanku sakit. Setelah dikabarkan bahwa yang datang adalah Nabi Muhammad, gitu ya, Nabi Muhammad masuk. Aduh, yang datang adalah Muhammad. Aku pasti mau dimarahi sama Muhammad. Aku selama ini sudah berbuat jahat sama Muhammad. Dia datang pasti ingin membalasku. Orang itu bersedih dan khawatir Rasulullah datang untuk membalasnya. Tapi balas nggak Rasulullah? Balas nggak? Itulah keindahan Nabi kita. Rasulullah datang menemui orang itu, berkata dengan lembut, mendoakan orang tersebut, bahkan menyuapnya dengan roti. Siapa yang mau disuapin? Begitu ya. Betul teman-teman, sampai orang tersebut jadi malu. Muhammad, aku selama ini sudah menjahatimu, tapi kamu malah berbuat baik sama aku Muhammad. Maka mulai saat ini aku akan menyembah apa yang menjadi sembahan Tuhanmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang tadi menjahatin Nabi berubah menjadi sayang sama Nabi dan kemudian masuk agama Islam. Semua itu karena apa teman-teman? Karena akhlak Rasulullah, sehingga membuat orang lain, siapapun manusia, menjadi jatuhan kepada kita semua. Lomba duduk paling rapi. Angkat tangannya. Taruh di dada sebelah kanan. Dada sebelah kanan. Nah, coba ikuti kata-kata ini ya. Ya Allah, aku janji jadi anak cinta Nabi, jadi anak yang baik, senang berbuat baik. Aku janji jadi anak patuh ayah ibu, hormat bapak ibu guru, sayang teman. Amin. Semoga kita jadi anak yang meneladani Rasulullah. Cara meneladani Rasulullah dengan cara apa? Menjalankan apa yang Rasulullah ajarkan dan contohkan, dan bersolawat, dan apa lagi? Rajin salat. Teman-teman, ya teman-teman kan duduknya gini. Sekarang aku minta berpasangan dua-dua, terus duduknya jadi menghadap temannya. 1, 2, 3. Ya,
Bisa tidak kayak buburan nih, dicontohin buburan nih, berpasangan dua-dua. Waduh, langsung ingat itu ya, berpasangan. Langsung ke sana ya. Oke, siap, berpasangan dua-dua sudah. Pegang temannya, pegang tangan temannya, salaman. Salaman pada temannya. Salaman sama temannya, salaman. Ikuti kata-kata aku. Hey, hey. Temanku. Janji ya. Kita jadi teman baik. Tidak ngejek. Baik hati. Sayang teman. Amin. Nanti karena dia akan putarkan musik. Kalau musiknya ada musiknya, teman-teman angkat kedua tangannya. Gerakan ke kanan dan ke kiri. Kalau sudah ada suaranya musiknya, Al-Quran petunjuk, tangannya gini. Prap, prap. Bisa ya? Bisa ya? Kita mulai sama-sama. Mana semangatmu? Mana ceriamu? Dijawab oleh adik kelas 1. Kalau misalnya Kak Nuni kasih pertanyaan dan kalian tahu jawabannya, angkat tangan. Tapi nggak boleh kasih jawabannya. Nanti yang kasih jawabannya yang aku tunjuk, oke ya? Aku awasin dari sini. Lomba duduk paling rapi. Hap. Kelas 1, pertanyaannya. Tadi Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, terus Rasulullah dikasih perintah apa? Yang itu yang cepet. Sini kamu. Nah, siapa ini namanya? Yang ini namanya siapa? Siwi. Oh, kakak Siwi. Kakak Siwi kelas berapa? 1. Ya Allah, tahu jawabannya apa? Salah. Masya Allah, benar nggak salah? Benar. Aku kasih ini ya. Ini aku kasih yang ini. Kue hani ini ditulis oleh kakak-kakak dari Kampung Dongeng Indonesia. Selamat. Tepuk tangan dong buat temannya. Terus pertanyaan kedua untuk kakak kelas 2. Mana kelas 2? Yes. Ya
untuk laki-laki dan perempuan. Pertanyaan untuk kelas 2. Kelas 2. Tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristirahat saat sedang bersedih di rumah salah satu putranya Abu Thalib. Namanya siapa? Ummu siapa? 1, 2, 3. Ummu Kulsum. Yang ini ya, coba. Aku lupa. Aku angkat tangan tapi aku lupa. Oh, yang itu boleh ingat. Ya, sini. Kakak Rita, dari tadi dari sini terus. Nanti gantian sini ya. Yang ini namanya siapa? Masya Allah, Arita tahu nggak siapa nama anaknya Abu Thalib? Masya Allah, betul nggak? Betul. Kamu mau hadiah apa? Kamu ini punya ini, sama punya buku. Kamu pilih mana? Pilih mana? Garis. Aku kasih dia penggarisnya buat kamu. Lomba duduk paling rapi. Kelas 3. Foto dulu, oke, kasih lihat. Makasih. Mana kelas 3? Oke, kelas 3 ada di sini. Aku akan kelas 3. Ini gurunya. Kelas 3, lomba duduk rapi. Hap. Kelas 3, tadi Rasulullah saat naik mendapatkan perjalanan Mi'raj di langit yang Rasulullah bertemu sama Nabi siapa? Banyak banget. Nih kakak yang ini nih yang copot tadi dia. Nih kamu sini. Yes, kamu kakak Arbana. Kakak Arbana, iya. Namanya siapa? Nanti kesana dong. Karsyad. Iya. Mana ustazahnya? Oh, yang itu. Masya Allah. Jawabannya Nabi Muhammad di langit yang pertama ketemu siapa? Nabi Adam, betul apa betul? Pilih yang mana? Jangan bingung, jangan kelamaan Pak Guru. Aduh, HP-nya jangan. HP-nya satu-satunya nih, kan nggak punya lagi. Oke. Terima kasih. Foto dulu. Jangan lupa ya, teman-teman yang punya Instagram, follow Instagramnya Kampung Dongeng @kampungdongeng_sama. Sama-sama. Sekarang kelas berapa? 4. Kelas 4, lomba duduk paling rapi. Yuk kita cepat. Duduk dulu semuanya. Untuk kelas 4, apa yang dimaksud dengan perjalanan tadi? Apa yang dimaksud dengan Isra? Kakak yang berkacamata. Kelas 5, mana kelas 5? Kelas 5. Apa? Oh, masa saya sedikit. Kelas 5, apa yang dimaksud dengan perjalanan Mi'raj? Oke, kakak yang ini. Ya, kamu. Sini. Kelas 6, yang mana kelas 6? Nah, kelas 6. Kelas 6 pertanyaannya adalah hikmah apa yang hari ini teman-teman merasa pelajari dari kisah kita hari ini? Kelas 6. Lomba kelas 6. 1, 2, 3. Kelas 6. Kalian tuh merasa dalam pelajaran apa? Aku harus jadi anak yang ini nih, meniru. Oh, pajak. Mana tadi yang pajak? Sini Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz. Kamu namanya siapa kakak? Reza. Oke. Diza. Sini. Kakak kelas 4. Coba jelaskan apa itu Isra.
Masya Allah, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, betul? Sekarang Mi'raj. Sidratul Muntaha ya. Sekarang kakak kelas 6, kakak merasa dapat apa pelajaran apa dari kegiatan kita hari ini? Gambarnya Pak. Lihat ya, mencintai Nabi, cara mencintai Nabi dengan cara apa? Meniru, mencontoh dan meladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau hadiah? Mau yang lain? Mau buku? Mau buku atau mau ini? Kamu apa? Buku atau penggaris atau ini? Ya, silakan. Makasih ya dia buat buku. Kamu mau apa, sayang? Mikirkan tadi. Hah? Mau yang lain? Ini berarti. Ini. Ada bukannya deh. Jangan galau ya. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman hebat yang ini. Terima kasih, foto dulu. Silakan, terima kasih. Silakan duduk. Yang kelas 1 siapa sih tadi? Oh, kakak itu. Sini sayangku. Belum foto ya? Kasih dia bukunya. Masya Allah, terima kasih. Lomba mana duduk rapimu? Mana semangatmu? Baik teman-teman, yang gak dapat hadiah tetap anak hebat ya. Terima kasih ya teman-teman, untuk hari ini sudah jadi pendengar yang baik. Kanuni pamit dulu ya. Kapan-kapan boleh main lagi kan? Sendiri apa sama Dera? Amin, semoga kapan-kapan bisa ketemu lagi ya, kita bisa main-main bareng lagi. Nah, untuk teman-teman di sini, pemburu juga yang punya Instagram, jangan lupa follow Instagramnya Kampung Budaya Semarang. Terima kasih Kanuni, minta maaf kepada Bapak Ibu guru semuanya, kepada teman-teman, kepada anak-anak kami selama berkegiatan ada hal kurang nyaman dan kurang berkenan dengan kami. Teman-teman duduk dulu ya, nanti ditutup sama Bu Guru. Duduk dulu. Kanuni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.